Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke, karena banyak banget ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk di DM Instagram Bonsai Deso, menanyakan masalah perawatan, masalah kesuburan. Nah, oke, jadi sekarang saya berpikir tentang ya, gimana caranya supaya pohon-pohon sahabat itu menjadi subur semua ya sahabat. Yang pasti kan dari media ya. Jadi cuman bukan hal itu yang akan kita bahas ya sahabat, karena seperti ini. Kebanyakan pembonsai yang baru pertama awal-awal untuk membonsai ya, itu kan banyak faktornya, karena yang pertama itu tidak sabar ya sahabat, karena kekurangan bahan atau bahannya memang baru sedikit. Beliau ini sahabat-sahabat kita itu tidak sabar untuk menunggu waktu, padahal setelah saya cek ya di DM Instagram Bonsai Deso itu bahan-bahan beliau itu sebenarnya bagus-bagus semua ya, cuman karena beliau tidak sabar, makanya mungkin ada beberapa yang saya lihat itu sudah subur, pengennya lebih subur lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Ini akan kita bahas sebenarnya 4 rekomendasi bahan bonsai yang benar-benar sangat worth it untuk kita katakan pemula lah ya sahabat. Kita katakan masih awal-awal untuk belajar untuk membuat bonsai. Itu akan kita bahas 4 pohon ini rekomendasi saya paling sangat-sangat rekomendasi. Karena kenapa? Yang pertama, pertumbuhannya sangat cepat ya sahabat, sangat-sangat cepat. Yang kedua, untuk perawatan itu sangat mudah ya sahabat. Nah, apakah itu bahan-bahan bonsainya? Oke, jadi yang pertama ya sahabat, sebelum itu saya minta pajaknya dulu, di like dulu ya. Karena kenapa? 1 like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Nah, misalkan kemarin ada juga yang berkomentar, Mas kapan giveaway-nya? Untuk giveaway ini saya tidak terduga-duga ya sahabat. Bisa setiap video itu ada giveaway, bisa 1 minggu itu ada giveaway, ada setiap bulan juga ada giveaway. Itu nanti sahabat pantengin aja, pasti ada nanti untuk giveaway-nya ya. Nah, oke, jadi langsung aja ya sahabat. Nah, oke, jadi bisa terlihat ya di depan kita ini adalah bahan bonsai sancang ya sahabat. Nah, rekomendasi paling awal kalau menurut saya pribadi itu adalah sancang ya. Karena kenapa? Untuk bahan bonsai sancang ini itu yang pertama, untuk program akar itu cukup mudah ya sahabat. Yang pertama itu, dan pertumbuhannya itu memang sangat-sangat cepat ya sahabat. Misalkan sancang ini dia tempatnya atau medianya itu juga kurang bagus, sancang ini memang sangat rekomendasi karena dia bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan ya sahabat. Yang pertama itu. Terus yang kedua apa untuk saya rekomendasikan untuk sancang ini? Yang pasti seperti ini ya sahabat, ketika kita sudah memprogram akar ya seperti ini ya, kita mau press tunggul pun tidak masalah ya. Karena yang pertama memang untuk mata tunas itu dia bisa tumbuh di kulit kambium seperti ini ya sahabat. Seperti tausi, bahan bonsai tausi itu juga bisa ya sahabat. Jadi rekomendasi yang pertama adalah sancang ya, karena pertumbuhannya juga sangat cepat. Saya rekomendasikan seperti itu. Cuman kelemahan juga sancang itu kalau dia dipecah batangnya ya, itu memang agak sedikit rentan ya, karena kalau kita pecah batang, bawahnya ini belum menutup sempurna dan pecahannya terlalu tinggi, kita mau press pendek, itu biasanya dia mau belah ya sahabat. Pengalaman saya seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya ya sahabat, yang selanjutnya ini adalah ficus ya. Adalah ficus atau jenis beringin-beringinan, entah beringin kimeng, entah beringin benjamina, pokoknya jenis ficus ya. Bisa loa juga bisa ya. Karena kenapa? Nah, kita lanjutkan lagi ya sahabat, kita lanjutkan di beringin ya. Saya paling merekomendasikan beringin karena kenapa? Salah satu
kemudahan untuk bonsai beringin ini bisa dipecah batang, dan memang para pembonsai pemula atau sahabat-sahabat kita yang baru awal ya seperti saya ini kita berbagi pengalaman ya sahabat. Jadi untuk bahan bonsai beringin ini kemudahannya bisa dipecah batang, dan memang sangat menurut saya pribadi waktunya itu sebenarnya sangat-sangat singkat ya kalau untuk kita memprogram sebuah beringin seperti ini, karena kita lakukan pecah batang, dan pecah batangnya itu kita jadikan sebagai badan atau bodi ya sahabat. Nah jadi paling rekomendasi karena seperti ini, yang pertama juga yang kedua juga dia kambiumnya cukup tebal. Kemudahan untuk kambium cukup tebal itu biasanya menutup kambiumnya, atau kambium dia menutup seperti ini ya sahabat, itu memang sangat cepat ya sahabat. Ya walaupun kita memproses bahan bonsai itu tetap perlu ada waktu dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain, itu memang sangat rekomendasi ya. Jadi yang pertama sancang, yang kedua adalah beringin ya sahabat. Ini sangat rekomendasi banget kalau menurut saya pribadi. Karena kalau sahabat itu memprogram seperti santigi itu kan tergantung wilayah juga ya sahabat. Cuman kalau untuk sancang dan beringin seperti ini sepertinya ada semua lah ya sahabat, itu ada semua. Karena makanya saya rekomendasikan beringin ini ke nomor 2 ya sahabat. Oke, selanjutnya ya sahabat ke bahan bonsai yang ketiga ya sahabat. Nah oke, jadi bahan bonsai yang ketiga aduh ya Allah. Bahan bonsai yang ketiga adalah anting putri ya sahabat. Kalau menurut saya pribadi anting putri, karena yang pertama, kalaupun memang sahabat mau memprogram dari cangkokan bener-bener cangkokan, pengen memprogram sendiri untuk karakter akar anting putri ini cukup mudah ya sahabat untuk diprogram akarnya. Jadi yang pertama itu. Terus untuk pertumbuhannya menurut saya pribadi dibandingkan dengan seperti saing simbur, itu lebih cepat anting putri ya sahabat menurut saya pribadi. Dan untuk karakternya memang terlihat lebih tua ya. Kalau untuk dia di pot seperti ini, dia bisa memunculkan karakter seperti jarum pentol dan merentol-merentol seperti inilah pokoknya ya sahabat ya. Jadi rekomendasi paling worth it sih menurut saya pribadi itu anting putri ya. Cuman kelemahannya biasanya nih, nah kalau untuk anting putri ini kelemahannya memang ketika media itu tidak cocok, dia untuk suburnya kurang ya sahabat. Untuk suburnya kurang, walaupun memang ada yang daunnya itu kuning dia subur, ya itu tidak masalah ya sahabat. Itu biasanya penggunaan kohe atau kotoran hewan yang belum benar-benar matang untuk fermentasinya ya sahabat. Cuman saya sendiri juga pakai kohe juga kok ya sahabat. Cuman ya alhamdulillah, asalkan tahu triknya itu sahabat, insya Allah aman sih kalau menurut saya pribadi. Karena saya juga sudah dari awal memang menggunakan kohe juga ya. Kalau dekastar seperti ini kita punya pohon 50 atau 100 saja udah kewalahan ya untuk beli dekastar ya sahabat. Apalagi kita kan sebagai pemula nih. Wah, kalau untuk beli dekastar rasanya kurang gimana gitu ya. Oke. Jadi kalau memang sahabat bertanya gimana cara untuk fermentasi kohe kambing yang benar-benar aman, di video saya sebelumnya sudah saya bagikan ya sahabat. Nanti bisa sahabat lihat untuk caranya mengaplikasikan, dan untuk cara penggunaannya sudah ada di situ ya sahabat. Nah oke, ini lanjut lagi ke bahan bonsai yang lain ya, rekomendasi ya. Nah oke ya sahabat, untuk rekomendasi yang terakhir menurut saya pribadi itu waru ya sahabat, bahan bonsai waru ya. Kenapa saya memilih untuk bahan bonsai waru? Ini bukan ini ya sahabat, karena untuk waru saya tidak punya ya. Saya memang kurang ya senang, cuman kurang mantap kalau untuk waru ya sahabat. Rekomendasi yang terakhir adalah waru ya, bahan bonsai waru. Nah salah satu keunggulan untuk bahan bonsai waru itu memang dia benar-benar cepat ya sahabat. Untuk pertumbuhannya benar-benar cepat.
Terus rekomendasi untuk cara program waru. Untuk awal-awal seperti ini lebih baik semuanya ya itu di ground ya sahabat. Sebenarnya di ground itu lebih worth it ya, karena kenapa? Untuk pertumbuhan waru itu karena dia cepat, kambiumnya dia tebal, yang pasti dia memerlukan media yang cukup luas ya sahabat. Media yang cukup luas, makanya untuk pemrograman dia benar-benar di pot atau di polybag seperti itu memang harus membutuhkan media yang banyak, karena perakaran waru itu boros sekali ya untuk media ya sahabat. Nah jadi seperti itu. Cuman untuk kelemahan waru memang daunnya lebar ya sahabat. Cuman tidak masalah ya dengan kelebihan dan kelemahan untuk bahan bonsai itu pasti ada karakteristiknya tersendiri ya sahabat. Seperti waru ketika dia sudah benar-benar matang dan benar-benar memang sudah tua, itu memang seperti jarum pentol juga bisa ya sahabat, bisa terlihat dari pamnas-pamnas di Denpasar. Sahabat bisa lihat ya, waru itu memang mantap banget. Cuman kalau untuk kerapatan ya ini menurut saya pribadi ya, kalau untuk kerapatan itu anting putri ya sahabat, anting putri dan sancang. Memang kalau untuk sancang dia biasanya tampil dengan daun. Kalau untuk anting putri biasanya kan dia benar-benar habis daun dan seperti brokoli seperti itu ya sahabat. Nah jadi seperti itu. Nah jadi itulah 4 rekomendasi yang saya sarankan karena banyak pertanyaan masalah kesuburan dan lain sebagainya pokoknya ya. Walaupun bahan sahabat-sahabat itu sebenarnya sudah bagus semua ya, cuman karena tidak sabar makanya saya membuatkan konten seperti ini ya sahabat. Nah itu sebenarnya wajib lah ya, salah satunya itu wajib dan diusahakan sebanyak mungkin untuk bahannya ya sahabat. Dan semakin banyak kita bahan itu kita tidak tidak setiap hari kita ulik-ulik seperti itu ya sebenarnya. Ya benar, memang kita dengan pohon seperti ini kita harus sayang, kita harus benar-benar jaga ya. Cuman kalau kita cuman punya satu atau beberapa lah ya, di bawah 5 ya sahabat, itu biasanya kita ulik-ulik terus ya sahabat. Jadi perkembangannya itu sepertinya kayak stuck, kayak lama gitu ya, padahal berkembang untuk pohon itu. Nah, oke, jadi seperti itu ya sahabat penjabaran dan tips kali ini. Nah, di konten saya selanjutnya akan saya bahas beberapa kesalahan pemula yang dulunya saya alami dan dulunya saya yang dulunya benar-benar saya salah ya sahabat untuk cara pemrograman. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas ya. Nah sebelum itu seperti biasa ya, sebelum kita tutup, yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini, saya minta pajaknya di subscribe dulu, di like dulu, karena kenapa? 1 like dari sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.